بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Qanifidin azakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir pembahasan, dan itu merupakan pembahasan inti tatkala kita membicarakan tentang dunia jin, yaitu mewaspadai tipu daya, makar syaitan, makar iblis. Karena betina azakumullah, kita sebagai Bani Adam yang tahu kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berubudiyah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan ubudiyah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasul-Nya alaihi salatu wassalam, meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga larangan-larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat yang sama kita sebagai Bani Adam harus mewaspadai musuh kita, musuh abadi kita, musuh bebuyutan kita, yang tiada henti memberikan permusuhannya kepada kita, yang tidak membiarkan Bani Adam leluasa beribadah kepada Allah, tidak membiarkan Bani Adam leluasa untuk mentaati Allah, menggapai puncak kemuliaan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai Bani Adam harus paham musuh bebuyutan itu adalah iblis la'anatullah. Kita pun juga harus sadar bahwasanya permusuhan yang ditampakkan oleh iblis la'anahullah kepada Adam alaihi salatu wassalam sudah disampaikan semenjak dahulu kala, bahkan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sudah tahu dirinya bakal sengsara, dirinya bakal menyimpang, dirinya dinyatakan sebagai rajim, makhluk yang terlaknat,
yang diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam beberapa ayat bagaimana sumpah iblis la'anahullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyimpangkan Bani Adam, untuk menyesatkan Bani Adam, untuk menghalang-halangi Bani Adam dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan ke-17. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang pernyataan iblis ini. Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka dengan sebab engkau telah menyimpangkan aku ya Allah, maka sungguh aku akan menghadang mereka, akan menghalang-halangi mereka dari jalan kamu yang lurus. Aku akan duduk menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Kemudian sungguh aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah iblis langsung di hadapan Allah, di hadapan Nabiullah Adam, Abuna Abul Bashar alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang ditempuh oleh Bani Adam, melainkan di situ ada syaitan yang duduk menghalangi Bani Adam untuk mengerjakannya. Ketika Bani Adam menempuh jalur Islam, setan duduk pada jalur Islam. Ketika Bani Adam duduk pada jalur jihad, setan duduk di jalur jihad. Ketika Bani Adam menempuh jalur hijrah, setan duduk di jalur hijrah. Demikian seterusnya. Tidak ada satu jalur pun dari jalur kebaikan, melainkan setan duduk menghalangi Bani Adam daripadanya. Dan dia pun siap menyimpangkan Bani Adam dari semua arah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Sebagaimana dengan penjabaran tafsir yang disebutkan oleh para mufassirin tentang ayat ini. Intinya adalah ini sumpah iblis. Dan sumpahnya enggak main-main. Juga seperti yang disebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-82, dan setelah Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan tentang pernyataan iblis ini. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, katanya iblis, fa bi'izzatika, sungguh demi izzahmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyimpangkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Yang Nisa ayat yang ke-60, Allah tegas memberitakan tentang kemauan setan. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menginginkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan itu sukses, terbilang berhasil. Seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Yasin ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hasil jeripaya setan ini. Dan ternyata betul-betul dengan takdirnya Allah tentunya. Banyak dari kalangan umat manusia yang berhasil disimpangkan, disesatkan oleh syaitan. Dalam surat Yasin ayat yang ke-62 Allah menjelaskan, "Walaqad adalla minkum jibillan katsira." Walaqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun. Sungguh iblis ini telah menyesatkan dari kalangan kalian jibillan katsira, manusia yang sangat banyak, jumlah yang sangat besar, generasi yang sangat banyak. Apa kamu tidak mau berakal? Maka ikhwanatina azakumullah, dengan kita membaca nususul ayat, nas ayat Quran yang disebutkan tadi, maka kita harus waspada. Ternyata Bani Adam ini memiliki musuh yang sangat mengerikan, musuh yang sangat membahayakan,
musuh yang senantiasa mengintai dan sudah bersumpah dari semenjak dahulu kala, dan dia terus menjalankan sumpahnya, sumpah untuk menyimpangkan Bani Adam, menyesatkan Bani Adam. Berbagai macam cara dia lakukan, berbagai macam cara dia lakukan untuk menyimpangkan Bani Adam. Semua cara. Di antara upaya dan di antara bentuk permusuhan yang ditampakkan oleh iblis la'anahullah dan para syayatinnya cukup beragam ya Pak. Di antaranya ialah dalam bentuk as-sira', sira'ul jinil ins, meraksuk di dalam tubuh manusia. Sirah, merasuki tubuhnya manusia. Yani umat manusia itu dimasuki jin sehingga dia kerasukan jin. Dan itu perkara yang nyata, fakta, diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan para ukala. Tidak ada yang mengingkarinya melainkan dari kalangan ahli filsafat dan anak-anak buah mereka. Sirah. Sebagai faedah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan ragam sebab jin bisa masuk ke dalam tubuhnya manusia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sar'ul jinni lil insi qad yakunu an syahwatin wa hawa wa ishqa. Jin merasuki manusia itu kadang terjadi karena ada unsur syahwat, hawa nafsu, ishqa, cintaan. Kama yattafiqu lil insi ma'al jin, seperti yang mungkin terjadi manusia dengan jin melakukan asyik wa ma'syuq, syahwat dan segala macamnya. Wa qad yatanakahul insu wal jin, bahkan mungkin sampai menikah mereka. Ini yang pertama, an syahwati. Sebelum saya sebutkan yang kedua, beliau mengomentari jenis yang pertama ini. Beliau mengatakan fama kana minal babil awal fahuwa minal fawahish allati harramaha Allah Ta'ala kama harrama dzalika 'ala al-insi. Kalau dalam termasuk bab yang pertama, merasuki tubuhnya manusia karena syahwat, karena asyik dan semisalnya, maka itu termasuk fawahish, tindakan yang keji yang Allah haramkan, sebagaimana Allah haramkan hal itu kepada Bani Adam. Yang pertama. Adapun yang kedua kata beliau, wa qad yakunu wa huwa katsir wal aktsar an bughdin wa mujazah. Terkadang pula jin masuk ke dalam tubuh manusia, dan itu yang banyak, bahkan yang mayoritas, karena kebencian, karena permusuhan jin kepada manusia, atau dikarenakan balas dendam, mujazah. Misal, contohnya kata beliau, ayyudhiyahum ba'dul ins, sebagian manusia menyakiti jin tadi, aw yadhunnu annahum yata'ammaduna adahum, atau jin tadi mengira bangsa manusia itu sengaja mengganggu mereka, imma bi baulin ala ba'dihim, mungkin sebagian manusia mengencingi sebagian jin tadi itu, wa imma bi sabbi ma'in har, atau mungkin karena menuangkan air yang panas, wa imma bi qatli ba'dihim, atau mungkin dikarenakan manusia membunuh sebagian jin tadi. Wa in kana al-insu la ta'rifu dzalik, walaupun mungkin bangsa manusia tidak sadar, tidak ngerti kalau menyakiti bangsa jin. Lagi pipis, sayangnya dia ya pipis saja. Ternyata yang pipis itu adalah jin. Lagi buang air panas, bayangan dia buang air panas, kemudian nggak tahu ternyata yang disiram itu adalah jin. Atau dia lagi lari, nginjek, ternyata yang diinjek anaknya jin. Marah dia, marah, balas dendam. Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa fil jinni zulmun wa jahlun.
pada bangsa jin itu ada kezaliman dan kejahilan, fayu'aqibunahu bi aktsar mimma yastahiqu. Maka jin-jin tadi menghukum, membalas Bani Adam lebih dari yang berhak diterima. Nah, ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Karena permusuhan. Sudah, kalau sudah marah, kalau sudah benci, sudah memusuhi, sudah balas dendam, berbagai macam cara akan dikerjakan oleh jin-jin tadi untuk membinasakan anak Adam. Imma binasa, wa imma nurut dengan dia. Sudah, macam-macam sudah gangguannya itu. Diganggu rumahnya dengan suara-suara yang menakutkan, diganggu dengan penampakan-penampakan yang mengerikan, diganggu anaknya, ditampakkan dengan muka yang seram, yang menakutkan, nangis anaknya, ketakutan anaknya, diganggu istrinya, diganggu dirinya sendiri, semua anggota keluarga diganggu. Mungkin dan segala macamnya. Bahkan dirasuki, entah anaknya, entah dirinya, entah putrinya, entah istrinya, entah bapaknya, entah siapa. Wah, itu yang paling banyak. Katsirun wal aktsar. Dan ini sebagai bentuk permusuhan bangsa jin. Apalagi yang masuk itu jin-jin kafir. Maka betul-betul kebencian dan permusuhan yang lebih dahsyat. Ada pula kata beliau yang ketiga, seperti yang ketiga, waqad yakunu ana 'abatin minhum. Terkadang jin merasuki manusia ya karena abad, main-main, usil dari bangsa jin. Misal sufaha'in, seperti orang-orang safih, orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Ya, orang manusia kan kadang yang lagi dakwah kan bodoh, ada yang jalan diusili. Nah gitu ya, ada yang jalan, lagi jalan kemudian dipegang kakinya, jatuh, dia usir. Begitu pula yang namanya jin masuk ke dalam tubuhnya manusia, usir aja, masuk dia, masuk, wah kena dia, ayo kabar, diruqyah keluar dia, sampai dia, nah mikir lagi, usir lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, dalam rangka untuk apa? Itu juga terjadi. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Imam hafizahullah taala wa ra'ah menambahkan satu lagi, tapi yang terjadi pada sebagian jin muslim niatan baik tapi tindakannya kurang tepat, memasuki tubuhnya manusia dalam rangka untuk menasihati. Dalam rangka menasihati. Itu disebutkan oleh beliau dalam risalahnya. Misalkan muslim ini senang maksiat, atau muslim ini malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara dia jin muslim atau jin sunni tapi jahil ini bingung ini mau nasihati gimana caranya dia. Akhirnya masuk aja lah, masuk ke dalam tubuhnya dengan tujuan supaya dia meruqyah dia, diruqyah, kemudian dia tampil, keluar suaranya, bicara macam-macam. Kemudian dia menyampaikan, saya jin muslim, saya tidak bermaksud untuk mengganggu dia, cuma saya ingin menasihati teman antum ini kalau sholat jamaahnya ini nggak beres, sangat begitu. Temannya antum itu kalau taklim tidur, atau jadi contoh ya, barangkali itu. Belum nasihati dia, wassalam, keluar dia. Ya, caranya keliru kata Syekhul Imam. Tapi niatan dia baik, terkadang seperti itu. Yang kita pentingkan di sini barakallahu ya, cara yang kedua tadi, sebab yang kedua tadi, merasuki tubuhnya manusia karena permusuhan, karena kebencian yang sangat dalam pada mereka. Sirah. Allahul musta'an. Ini bentuk permusuhan yang pertama. Dan ini diatasi, lebih mudah mengatasinya dengan cara ruqyah syar'iyyah, dibacakan ayat ruqyah segala macam ya. Tapi yang lebih dahsyat lagi barakallahu fikum adalah permusuhan yang ditampilkan oleh para syayatin, oleh iblis la'anahullah, permusuhannya dalam bentuk waswasah.
Was-was ya ikhwan, wallahu musta'an. Syekhul Imam hafizahullah taala wa ra'ah dalam bukunya Inqadhul Muslimin min waswasatil jinni wasyayatin mengupas panjang lebar tentang masalah bentuk permusuhan setan yang namanya waswasa. Ternyata waswas setan itu memiliki makna yang sangat banyak. Ya mungkin bayangan kita waswas terkait dengan toharoh bersuci sudah sempurna atau belum, was-was terkait dengan sholat sudah khusyuk atau tidak, nah gitu ya, ini rakaatnya berapa, dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, was-was ketika haji tawaf, ini sudah putaran yang keberapa ini dan segala macamnya, atau ketika sholat batal atau kandak wudunya. Selama ini kita bayangkan itu masuk dari makna was-was syaitan dan sangat mengerikan. Tapi ternyata disebutkan oleh Syekhul Imam dalam risalahnya ini, makna waswas syaitan itu sangat banyak. Nah, mungkin saya bawakan ya, Pak. Beliau membawakan berapa biji? Masya Allah. Waktunya 34 saja ini. 1 jam lagi nih Allah Musta'an. Nah, berapa ini, Pak? Beliau membawakan ada sekitar 16 makna. 16 macam. Oh sebenarnya bukan. Afwan kalau salah buka. Ada sekitar 9 makna. Masya Allah, 9 makna. Itu semuanya masuk dalam kategori waswas syaitan. Baik, saya bawakan surat lokal. Di antara bentuk waswas, makna waswas syaitan yang beliau sebutkan ialah ad-da'watu ila syarr, menyeru Bani Adam kepada kejelekan. Itu waswas. Yang kedua di antara makna waswas ialah tazyinu syarr wa saddu an sabilillah, menghias-hiasi perkara kejelekan dan menghalang-halangi Bani Adam dari jalan Allah. Di antara makna waswas ialah al-wa'du bil amani al-batilah, menjanjikan dengan angan-angan yang batil, menjanjikan Bani Adam dengan angan-angan yang batil. Di antara makna waswas ialah al-amru bi ta'atihi wa tiba'i, memerintahkan Bani Adam untuk mentaati setan dan ikut dengan setan. Juga termasuk makna waswas ialah takhwif, tarhib wal irhab, yukhawif wa yurhib, menakut-nakuti dan meneror Bani Adam dengan tarhibat, dengan sekian banyak teror yang dilakukan oleh iblis la'anatullah. Itu juga makna waswas. Kemudian juga termasuk di dalamnya ialah al-mas. Tadi al-mas, dia merasuki jin, merasuki manusia, dan sejumlah makna yang lainnya. Itu semuanya masuk dalam kategori wasawisus syaitan, waswas syaitan. Dan itu upaya setan untuk menyerang Bani Adam dengan berbagai macam cara. Langsung ngajak dia kepada perkara kejelekan, dilakukan. Menghias-hiasi perkara kejelekan, dilakukan. Nakut-nakuti juga iya. Menghias-hiasi urusan dunia juga iya. Angan-angan yang indah tapi batil, fatamorgana juga iya. Semuanya diupayakan oleh syaitan, oleh iblis untuk menyimpangkan Bani Adam melalui jalur waswas tadi. Belum lagi waswas dengan makna yang masyhur yang disebutkan tadi. Terjangkit penyakit waswas, selalu dia waswas terkait dengan toharohnya, terkait dengan sholatnya, terkait dengan ibadahnya, terkait dengan aktivitasnya dia, sehingga dia syibul majnun, mirip kayak orang gendeng, kayak orang gila. Sebagian mereka ketika diterima oleh waswas dalam wudunya, sampai bertingkat memasukkan air ke dalam matanya. Mata air dimasukkan di mata, diocok-ocok matanya itu dengan keyakinan supaya mantap wudunya, supaya sempurna wudu. Padahal membahayakan dirinya. Artinya berwudu sekali, selesai bingung lagi dia, salah kayaknya. Wudu lagi, yang kedua kalinya, keluar lagi, mikir lagi, gak sempurna lagi kayaknya. Ada yang belum pas lagi itu. Wudu lagi, terus deh, mondar mandir, bolak balik, keluar, masuk tempat wudu.
hanya untuk satu kali wudhu. Barakallahu. Atau lagi yang waswasul beberapa sholat, takbirnya tidak kelar-kelar. Allah, turun lagi. Nggak tahu nawa itu lagi atau bagaimana begitu ya. Khusyuk lagi begitu. Allah, sampai merem-merem begitu, turun lagi. Barakallahu itu. Sudah berhasil. Allahu Akbar begitu. Salam sudah begini, mikir kurang tadi, dibatalkan lagi. Terjadi seperti itu ya Pak. Dan bahkan lebih ngeri daripada itu. Saya dikatakan syibul majanin, mirip kayak orang gendam, kayak orang gila. Barakallahu. Itu dari setan. Dan pengobatannya luar biasa, sangat sulit. Itu juga upaya setan untuk menghancurkan, menyimpangkan, menyesatkan, mengganggu Bani Adam dengan berbagai macam was-was tadi. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga ialah dalam bentuk makidah wa masaid mafsiyadah. Tipu daya perangkap khutuwat, langkah syaitan. Ini yang lebih panjang lagi, yang lebih luas lagi penjabarannya. Sebab yang dibahas bukan semata-mata apa saja bentuk tipu daya setan, apa saja trik-trik setan untuk menyesatkan Bani Adam, tetapi juga terkait dengan objeknya masing-masing. Tipu daya setan untuk para ulama, tipu daya setan untuk ahli ibadah, tipu daya setan untuk orang-orang saleh, tipu daya setan untuk para dai, para ustadz. Jangan dikira karena setannya lebih gede setannya. Nah gitu ya, lebih besar orangnya, lebih besar pula setannya, lebih tinggi martabatnya, lebih tinggi pula setan yang maju. Bukannya kerucut. Terkait dengan tipu daya setan terkait dengan kaum sufiyah, tipu daya setan terkait dengan tulabul ilm, terkait dengan para pedagang, terkait dengan ini dan itu. Masing-masing objek itu dibahas oleh para ulama. Siapa yang menjadi target operasi dan bagaimana pula khutbah, langkah-langkah, magaid, tipu daya syaitan. Panjang. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah punya kitab Talbis Iblis, tebal begini. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah punya kitab Idhadul Lahafan min Maqaid Syaitan. Sambil diterangkan tentang tipu daya setan yang panjang dan luas itu juga menyebutkan solusi-solusi. Sehingga sangat luas sekali barakallahu terkait dengan rincian tipu daya syaitan. Yang terpenting di sini adalah faedah penting yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan dan menyimpangkan Bani Adam. Secara globalnya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya syaitan dalam menyimpangkan dan menyesatkan Bani Adam itu memiliki beberapa tahapan. Dan yang masyhur yang sering disampaikan oleh para asatidzah, para du'a. Yang pertama ialah upaya menyimpangkan Bani Adam dengan mengajak, menyeru dia kepada kekufuran, kesyirikan. Ini yang paling pertama. Udah. Hiasi kekufuran, kesyirikan. Terus dengan berbagai macam kemasan, dengan berbagai macam slogan, dengan berbagai macam cara. Tujuannya supaya umat manusia kafir, musyrik, murtad dari agamanya. Ini yang pertama. Kalau langkah yang pertama itu sukses, bangga dia. Itu merupakan target pertama. Tapi kalau ternyata ada seorang anak Adam yang betul-betul kokoh keimanannya, anti kufur, anti syirik, muwahhid, ahli tauhid dia, masya Allah, maka setan ini naik atau turun pada tahapan yang kedua, yaitu berupaya untuk menyesatkan dan menjerumuskan Bani Adam ke dalam jurang al-bidah,
kebid'ahan. Kufur kok kuat ini imannya ini. Syirik, Masya Allah muwahhid ini. Nah, namanya sering belajar tentang tauhid ini orangnya. Masya Allah ya. Turunkan bid'ah. Dalam keadaan yang namanya bid'ah itu barakallahu fikum memiliki cakupan yang sangat luas. Bid'ah dalam perkara akidah, bid'ah dalam perkara ibadah, dalam perkara ucapan, dalam perkara perbuatan, dalam perkara macam-macam. Bid'ah semuanya dihiaskan kepada Bani Adam, disimpangkan, jerumuskan banyak tadi untuk masuk ke dalam jurang bid'ah. Ada bid'ah yang kubra, ada yang besar, ada yang sughra. Bid'ah disebutkan oleh para ulama kita salafus saleh, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Dikarenakan orang kalau sudah masuk dalam kebid'ahan, maka dia tidak akan merasa berdosa, tidak akan merasa bersalah, sehingga susah bagi dia untuk bertaubat. Sementara orang yang jatuh dalam kemaksiatan biasanya merasa dirinya kotor, suci dan segala macamnya, sehingga lebih mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ya. Kalau berhasil, masya Allah, target kedua sukses. Tentu anda perhatikan banyak yang terkena jeratan setan dalam bentuk bid'ah. Sekte bid'ah lebih banyak ataukah sunnah? Jawabannya sekte bid'ah lebih banyak. Dari 73 sekte kaum muslimin, 72-nya adalah ahli bid'ah. Hanya satu yang ahli sunnah. Artinya apa? Sukses iblisnya itu. Barakallahu bid'ah. Kalau ternyata mendapati ada seorang anak Adam yang masya Allah gigih di atas sunnah, mutamassik di sunnah, ittiba'us sunnah, kencang sunnahnya itu, anti bid'ah. Luar biasa, dia mewaspadai semua gerakan-gerakan bid'ah. Setan nggak kalah cara dia masuk ke tahapan yang ketiga. Dia berupaya menyimpangkan Bani Adam melalui jalur al-kabair, dosa-dosa besar. Dihiasi-hiasi yang namanya dosa besar, kemaksiatan yang dikatakan dosa besar. Wah, rupanya orang ini urusan bid'ah ini anti. Coba maksiat, dan yang namanya dosa besar itu juga sangat banyak, ragamnya macam-macam. Dan yang namanya maksiat, barakallahu fikum, tabiat dasarnya itu disukai oleh hawa nafsu. Makanya dikatakan sebagai syahwat. Kabair diuji dengan yang namanya pembunuhan. Oh, tidak anti pembunuhan, orang baik-baik. Diuji dengan yang namanya perjudian. Oh, diuji dengan yang namanya minuman keras, khamr. Kenceng juga nih orang ini. Diuji dengan yang namanya wanita. Kan ya. Di antara trik syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam, wanita. Dan wanita itu betul-betul menjadi tipu daya wanita yang besar bagi Bani Adam. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai kaum wanita sangat besar. Ada buat itu. Itu sudah kelihatan wanita kan. Ada lagi kencang orang ini, masya Allah dia luar biasa. Goda lagi dengan yang namanya dunia, dengan yang namanya dunia. Dan segala macamnya yang larinya kepada perkara kabair, macam-macam. Barakallahu itu diupayakan semaksimal mungkin, dikerahkan oleh syaitan al-jin tadi, iblis tadi, untuk menyimpangkan Bani Adam masuk dalam jurang kabair. Antum kalau membaca kitabnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, Kitabul Kabair, membawakan poin-poin kabair yang beliau sebutkan 1 sampai sekian puluh poin itu. Ini Allahumma musta'an, selamat yang sebelah mana ini ya? Selamat dari sebelah sini, yang ini belum tentu. Ini selamat yang ini belum tentu. Dikitari oleh sekian banyak kabair kehidupan kita ini.
terutama yang masalah wanita. Perempuan langsung goyangan tuh, ya kan? Allah musta'an. Ketika dengan kabair ini orang luar biasa selamat dia. Jika mewaspadai tipu daya syaitan dalam bentuk kabair, dia tinggalkan semua kabair sudah besar. Syaitan tidak kalah, meneruskan rencana keempat, yaitu menyimpangkan Bani Adam melalui saghair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang dianggap oleh Bani Adam kecil, halah kecil. Saghair ini lebih mengerikan lagi, lebih samar lagi dosanya itu, karena dianggap kecil, padahal besar di sisi Allah. Dan lebih tersebar di mana-mana, di sekitar kita, di tengah-tengah kita. Saghair. Orang lebih banyak meremehkan saghair dikarenakan dianggap kecil, dan mungkin lebih waspada dengan yang namanya kabair. Padahal yang namanya saghair tadi itu kalau terus menerus, tidak ada yang saghair, ada yang kecil menjadi besar. Dikatakan la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, juga tidak ada dosa besar kalau banyak-banyak istighfar. Segede apa istighfar runtuh. Kecil terus menerus besar. Ini lebih susah lagi untuk selamat daripadanya. Jerat-jeratnya lebih kuat dan lebih banyak korban. Kalau saghair itu bukan orang-orang yang enggak beres, bukan orang fasikin, washabul ma'asi wal dzunub, hatta orang saleh jatuh dalam yang namanya saghair. Ini aja sudah kewalahan saya. Ditambah lagi rencana kelima, iblis. Kalau ada orang yang luar biasa, betul-betul menjaga dirinya dari semua dosa waspada, kabair, saghair, tinggalkan. Iblis masuk kepada perkara mubah. Perkara mubah. Yakni membuat Bani Adam tadi tersibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, melalaikan perkara-perkara yang berfadilah, yang berpahala. Kan mubah ya akhi. Haram kan? Halal. Enggak haram kan? Enggak haram. Boleh kan? Boleh. Tapi dia enggak sadar perkara mubah yang dia kerjakan itu, perkara halal yang dia lakukan itu ternyata melalaikan dia dari perkara-perkara besar pahalanya. Entah itu mubah dengan dunia, entah itu mubah dengan harta, entah mubah dengan keluarga, entah mubah dengan anak dan segala macamnya. Perkara mubahat, tetapi melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu diingat kepada Allah. Yang ini lebih susah lagi untuk kita lepas dari cengkraman iblis lah. Karena kita semuanya para kawajikum tidak akan lepas dari perkara yang mubah. Kita nggak bisa lepas dari perkara perniagaan, tijarah, aktivitas duniawi, tidak lepas dari keluarga, dari anak, dari dunia, mubah. Dan seringkalinya para kawajikum perkara yang mubah itu melalaikan kita dari perkara yang fadilah, makanya afdal sekali. Berapa banyak orang-orang yang sibuk dengan tijarahnya, begitu azan dikumandangkan, pada lari ke masjid atau lari kemana? Tidak ada, jarang 1-2 orang saja yang lari ke masjid. 3 kan sejenak yang namanya tijarahnya masuk ke dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Umumnya mau azan kayak, mau qomat kayak, segala macam kayak, lanjut. Jika sekalian sih mubah. Apa saya mengerjakan perkara yang haram? Mubah. Iya mubah. Jadi minimalnya Anda telah terlalaikan dari perkara yang fadilah, apalagi berkaitan dengan jamaah wajib bagi umat kalian. Itu pun setan masih memiliki rencana ke-6. Rencana ke-6. Kita sudah setengah mati untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam rencana setan tadi itu. Ada lagi yang ke-6 yang paling puncak, yaitu membuat umat manusia Bani Adam ini tersibukkan dengan amalan-amalan yang sedikit pahalanya,
sibuk dengan amalan yang sedikit pahalanya, terlalaikan dari amalan yang lebih afdal, yang lebih mulia. Rupanya Bani Adam ini mubah pun juga luar biasa dia. Dia waspadai, dia mubah ini nggak mau dia kalau sampai melalaikan dari perkara ibadah. Semangat ibadah. Langkah terakhir dari setan ialah menyibukkan dia dengan amal-amal yang sedikit nilai pahalanya, dilalaikan dari amal yang besar pahalanya. Kita harus tahu dalam Islam yang namanya amalan itu bertingkat-tingkat nilai pahalanya. Ada yang afdal, ada yang fadil, ada yang mafdul. Ada yang paling utama, ada yang tengah-tengah, ada yang di bawah. Setan tidak bakal ikhlas, tidak bakal ridha, tidak bakal diam dia mendapati Bani Adam mengejar amal yang besar fadilahnya daripada dapat yang gede, kasih yang kecil. Kasih yang kecil. Barakallahu itu. Dari itu jarang yang bisa belajar daripadanya. Jangankan orang-orang awam, jangankan orang-orang jahil yang tidak mengerti detailnya masalah seperti ini. Orang-orang yang belajar ilmu, seorang talibul ilmi, bahkan seorang muallim, seseorang yang ilmunya luar biasa, terkadang tidak sadar dalam perkara yang satu ini. Sayang dia, saya sudah beramal, saya sudah beribadah, tapi tidak perhatian dengan lebih detail lagi tingkat pahala ibadahnya itu. Tidak pilih-pilih amal. Yang penting beramal. Ternyata dihabiskan waktunya untuk amalan yang kecil oleh pahalanya. Dia tinggalkan amal-amal besar yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Mungkin yang bisa dicontohkan di sini, Ikhwan, ialah seseorang yang selesai sholat fardu. Ketika itu yang akan ialah berzikir ba'da sholawat. Jadi al-adhkar dubur sholawat. Zikir setelah sholat. Barakallahu. Kalau kemudian disibukkan dengan bincang-bincang, dia disibukkan dengan perkara mubah, lalai dari perkara yang fadilah. Ini enggak? Dia langsung mengeluarkan Al-Quran dari sakunya, yang lain para zikir, dia membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Masya Allah. Ini fadilah penting. Membaca Quran berpahala atau tidak? Berpahala, fadilah besar pahalanya. Tapi diingatkan oleh para ulama, pada waktu itu, saat itu yang lebih afdal zikir, bukan baca Quran. Iblis daripada Bani Adam ini mendapatkan yang afdal, mendedikasi yang fadil saja, atau yang mafdul saja. Ayo baca Quran dari kamu sebelum sholat kan baca Quran, belum selesai satu ain, satu juz belum selesai, teruskan. Iya belum selesai ya. Orang melihatnya, masya Allah, Al-Quran ada perkara yang khair. Cara itu. Sakit loh kamu, nanti saatnya kamu mau makan tes kamu setorannya belum tuntas itu, terus di proses lagi cepat, tunggu ya tinggal setengah jam lagi, itu mau kita kalau gurunya aku ayo, ini dia langsung baca Quran, lupa dengan zikir pada salat. Bagi setan itu keuntungan, bagi setan, ya bagi kita ya alhamdulillah dapat pahala juga, bagi setan itu keuntungan. Mending ini daripada zikir. Zikir afdal ketika itu. Daripada yang afdal kasihan, makbul saja. Daripada yang dapat yang gede, yang kecil aja. Itu saja. Ya walaupun sama-sama berfadilah ya Pak ya. Tapi harus diperhatikan baik-baik. Ada amal yang afdal, ada amal yang fadil, ada amal yang mafdul. Maka seorang anak Adam harus waspada dalam perkara seperti itu. Karena Allah itu 6 rencana setan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kita selamat dari semua yang tadi terkait dengan kekufuran? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita keimanan. Itu pun masih harus sempurnakan iman kita dari berbagai macam kotoran kufur. Alhamdulillah diberi tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus diwaspadai yang namanya praktek kesyirikan di tengah-tengah masyarakat.
Dikarenakan syirik itu ada yang nampak, ada yang samar, ada yang besar, ada yang kecil. Waspada. Belum lagi yang namanya kita maasi, zulum, dosa kecil, apalagi perkara ini dan segala macamnya. Itu perjuangan yang luar biasa para itu. Dan inilah sesungguhnya inti daripada faedah kita membahas dan mengulas menyifat alam jin. Kita harus waspada, ternyata iblis la'anahullah abul jin dan para syayatinul jin itu mereka dan terus mempersiapkan perangkap-perangkap mereka, makar-makar mereka, upaya-upaya mereka untuk menyesatkan kita dari jalan sesat. Terus sepanjang waktu, sepanjang nafas. Maka inilah perjuangan Bani Adam. Perjuangan Bani Adam, upaya dia untuk merealisasikan ubudiyah dia kepada Allah di muka bumi ini. Di samping beribadah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dia pun harus mewaspadai tipu daya syaitan. Perjuangan ini tiada henti. Perjuangan ini terus menerus, tidak ada istirahatnya, tidak ada jedahnya, tidak ada gencatan senjatanya dengan setan. Terus sepanjang saat, sepanjang nafas, sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Bahkan ketika sakaratul maut pun setan tidak akan melepaskan kita begitu saja. Terus akan berupaya supaya masing-masing Bani Adam mendapatkan su'ul khatimah. Nauzubillah kita. Maka Allah waspadai gerakan iblis ini tadi. Dengan kita terus mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, membaca Sunnah dan bimbingan salaful ummah, dan terus berupaya membaca dan menelaah keterangan para ulama yang mengulas tentang masalah tipu daya syaitan dan semaksimal mungkin berupaya untuk menghindar daripadanya, mewaspadainya dan meninggalkannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Bani Adam yang selamat dari makar-makar musuh kita yang abadi ini. Wallahu musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Dan dinasihatkan supaya membaca kitab-kitab yang tadi sampaikan tadi untuk menambah lebih lanjut wawasan-wawasan yang ada. Wallahu musta'an. Hadza ikhtisar, dengan ringkas sudah jam 4:30. Oh, banyak pertanyaan juga yang mungkin dijawab, yang nggak mungkin dijawab, nggak usah dijawab. Barakallahu fiik.